bahwa bisnis itu adalah bagaimana kita mendapatkan pelanggan. Karena kalau konsepnya kita hanya mendapatkan profit, pelanggan itu bisa kabur. RMC. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! Pada Bapak Direktur PT Pratama Mitra Kualitas, Bapak Dr. Insinyur Hermansyah, beserta jajarannya, terima kasih sudah hadir di Kota Sanggau Bumi Jaranate, Bapak. Perkembangan, marilah kita berdoa sesuai dengan firman dan kepercayaan kita masing-masing. Pada hari ini kita menerima sertifikasi ISO 3001 tentang 31.2018 tentang manajemen risiko. Ini merupakan sertifikasi ISO kedua. ISO pertama itu kami menerima ISO 9001 2015 tentang manajemen mutu dan sekarang manajemen risiko. Apa yang jadi perbedaannya dari 9001 dengan 31.000 ini adalah terletak kalau kita bicara di 9001, maka kita akan memastikan sistem mutu daripada proses bisnis kita. Jadi kalau kita bicara supply chain di situ, bagaimana proses itu bisa dipastikan kita mendapatkan calon customer sampai dengan kita memastikan customer itu bisa puas. Tapi pada saat kita bicara ISO 31000 atau risk management, maka konteksnya kita akan berbicara business risk management di situ. Artinya apa? Kalau kita bicara bisnis, maka ujung-ujungnya bisnis itu bukan dapat profit lagi bicaranya. Yang menjadi konsep sekarang bahwa bisnis itu adalah bagaimana kita mendapatkan pelanggan. Karena kalau konsepnya kita hanya mendapatkan profit, pelanggan itu bisa kabur. Tapi kalau kita berpikir bisnis risk management dengan pendekatan enterprise management atau dengan 31.000 ini, maka pikiran kita adalah bagaimana kita mendapatkan pelanggan, dan dengan pelanggan tersebut dia akan berkelanjutan menjadi pelanggan kita. Itu yang paling penting. Nah, tentunya dalam kita penerapan 31.000 ini kita akan bersinergi dengan ISO 9001-nya dalam rangka apa? Mengawal K3-nya, kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya. Nah, bagaimana kita bisa memastikan K3-nya tadi? Maka di situ pasti ada risiko. Risiko apa minimal? Risiko operasional. Airnya keruh karena misalnya sumber airnya keruh. Risiko strategi. Ternyata kita dalam strategic manajemen kita itu ada yang kurang tepat. Risiko sumber daya manusia. Ternyata kita punya orang-orang yang mungkin turnover-nya tinggi atau punya orang yang perlu dikembangkan dan sebagainya. Ada risiko keuangan. Banyak risiko di situ. Seperti kalau kita lihat di BUMN itu ada minimal 8 risiko lah kayak gitu. Jadi kita minimal punya risiko itu ada 4. Risiko terkait keuangan, risiko terkait dengan pemasaran sendiri, ya. Bagaimana caranya kita bisa penetrasi pasar, bagaimana kita bisa menarik pelanggan dia biar bisa menggunakan air kita. Risiko operasional, mungkin nanti IPA-nya suka ngambek. Ya, terus pipanya suka bocor dan sebagainya. Belum lagi yang keempat, risiko sumber daya manusia. Minimal kita ada 4 risiko yang kita harus kawal secara utuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Hermansyah dari PT Pratama Mitra Kualitas yang mendampingi Garuda kami dalam hal teknis untuk pelayanan di Kota Sanggau. Tadi kami menanggapi
oleh Bapak Hermansyah tadi terkait dengan mitigasi risiko, manajemen risiko. Artinya di belakangnya ada mitigasi. Ini sebenarnya salah satu yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Perumda Tinta Pancur Aji sudah ada nih ISO manajemen risikonya yang ada. Tinggal implementasi manajemen risiko ini seperti yang disampaikan Pak Herman tadi harus muncul di proses bisnisnya. Jangan sampai yang sudah kita susun ini di proses bisnisnya nggak muncul. Klik subscribe untuk mendapatkan insight dan strategi bisnis terbaru. Bantu kami menuju 100.000 subscriber. Semuanya, kebetulan hari ini kita sedang ada agenda di Kalimantan Barat, tepatnya di Perumda Tinta Pancur Aji. Mungkin Bapak dan Ibu izin di sebelah saya ada Bapak Andrius. Silakan izin Pak, Andrius mungkin. Baik, nama saya Yohanes Andrius Wijaya, sarjana ekonomi dan magister manajemen. Saya sebagai direktur pada perusahaan daerah air minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Terima kasih banyak Pak Andrius. Izin mungkin sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak atas diterimanya sertifikat risk management. Boleh dong Pak di-share bagaimana sih perasaan Bapak setelah menerima sertifikat ini, atau bagaimana sih perasaan Bapak? Boleh dong di-share pengalamannya terkait dengan ISO 39000 2018 ini. Ya, tentu kita sangat senang dan bahagia ya dapat kita bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu bisa distandarisasi. Selain memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita juga berusaha untuk agar standar kita ini kita naikkan atau kita up di tingkat internasional. Jadi ini sangat membanggakan dan semoga kami dapat mempertahankan sertifikasi ini. Baik, siap. Terima kasih banyak. Pak, kalau saya boleh tahu bagaimana pendapat Bapak sendiri terkait selama menjalani proyek ini, kan udah beberapa bulan ya. Baik dari segi manfaat yang dirasakan, proses pendampingan dari teman-teman RMC, baik dari Pak Hermansyah sendiri mungkin Pak, dan juga maupun kesan Bapak secara keseluruhan terhadap proyek ini. Ya, ini saya pikir proyek ini begitu banyak membawa dampak positif bagi perusahaan kami, terutama dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya, di mana mereka akhirnya banyak belajar dan banyak diberi pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk bisa kita mencapai sertifikasi ISO ini. Dan itu saya melihat bahwa teman-teman dari pertumbuhan pengetahuan, kemudian keterampilan juga semakin meningkat. Mungkin dari sisi Pak Hermansyah sendiri Pak, Pak Hermansyah sangat baik dalam memberikan materi lengkap gitu, dan teman-teman juga bisa mengikuti dengan baik, dan sehingga kita dengan mudah juga untuk bisa melengkapi dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi dalam rangka pencapaian ISO ini. Oke, siap. Pak, kalau misalkan saya kasih rating nih Pak dari 1 sampai 10, kira-kira Bapak bakal kasih nilai berapa nih untuk RMC Pak dan juga? Ya, RMC saya kasih 10. Oke, siap. Makasih banyak. Ya. Terakhir nih Pak, mungkin Bapak banyak relasi atau koleganya, boleh dong Pak di-share mungkin akan merekomendasikan RMC kepada rekan Bapak gitu. Ya, mungkin teman-teman dari Perumda air minum lainnya yang ada di Kalimantan Barat dan di seluruh Indonesia yang pengen meningkatkan kinerja perusahaannya, mari bisa bekerja sama dengan RMC di bawah naungan atau dimanajeri oleh Pak Hermansyah. Ya. Baik, boleh dong Pak satu kata buat RMC. RMC hebat. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.